kerja yang ada di Pulau Riau ya. Selamat datang di Pulau Riau. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya diminta menjadi narasumber. Nanti saya kira mungkin kita boleh berdiskusi, ada jawab. Ibu-ibu boleh bertanya apa-apa yang mungkin yang ingin ditanyakan dan saya akan menjawab sebatas pengetahuan saya yang boleh saya jawab. Tapi sebelum kita berdiskusi mungkin harus ada pengantar yang saya sampaikan supaya lebih jelas. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah dulu, sejarah yang berhubungan dengan Pulau Penyengat. Tetapi kalau saya menjelaskan tentang Pulau Penyengat saja, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan apa Pulau Penyengat sebelumnya, bagaimana tipunya Pulau Penyengat. Jadi saya memulainya dari hulunya dulu. Jadi di Pulau Penyengat ini, sebelum saya menerangkan tentang Pulau Penyengat, saya menerangkan dulu tentang kerajaannya dulu. Di Pulau Penyengat ini pernah menjadi pusat pemerintahan dan pusat kerajaan. Nama kerajaannya Riau Lingga. Pernah sebelum Riau Lingga namanya Riau Lingga Johor dan Pahang. Sebelum itu namanya Johor Riau. Jadi kerajaan yang pernah berpusat di Pulau Penyengat ini adalah penerus daripada kerajaan Johor yang ada di Malaysia sekarang. Kerajaan Johor itu penerus daripada kerajaan Melaka yang ada di Malaysia juga sekarang. Melaka itu penerus daripada kerajaan-kerajaan sebelumnya. Kalau kita runut perjalanan sejarahnya, dia mulai dari Bukit Siguntang Palembang, Bukit Siguntang Palembang Mahameru. Jadi itu kira-kira pada abad ke-12, sisa-sisa bangsawan Sriwijaya melakukan perjalanan, melakukan perpindahan, exodus dari Bukit Siguntang Palembang ke Bintan yang ada sekarang ini. Jadi melakukan perjalanan yang ramai, perpindahan. Kalau ibu-ibu baca sejarah Melayu, itu terkenal nama-nama, misalnya ada Wan Lempu, Wan Walini, Demang Lebar Daun, Sanila Utama. Nantilah baca teks sejarah itu, bisa didapatkan di beberapa tempat. Setelah beberapa lama di Bintan, kemudian pindah pula ke Tumasi atau Singapura Purba. Dari Singapura Purba dia berpindah pula ke Melaka. Dari Melaka pindah ke Johor dan terakhir pindah ke Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau ini pun dia berpindah-pindah juga. Ketika pusat pemerintahnya ada di Johor, nama kerajaannya Johor Riau. Ketika dia berpindah ke Kepulauan Riau, ke Tanjung Pinang, nama kerajaan itu Riau, Lingga, Johor dan Pahang. Kemudian pindah pula dari Tanjung Pinang ke Lingga, Lingga, nama kerajaan itu Lingga Riau, dan terakhir pindah ke Pulau Penyengat, namanya Riau Lingga. Jadi perjalanannya Bukit Siguntang Palembang, Bintan, Tumasi Singapura, Melaka, Johor dan Kepulauan Riau. Itu perjalanan sejarahnya. Jadi dari hulunya sampai terakhir di Pulau Penyengat ini. Nah, perkataan Riau, saya ingin memberikan penjelasan tentang perkataan Riau. Kerajaan namanya Johor Riau, Riau Johor, Riau Lingga Johor dan Pahang, Riau Lingga. Nah, perkataan Riau berasal dari kata riuh yang artinya ramai. Dulu ketika orang memindahkan pusat kerajaan dari Johor ke hulu Sungai Riau di Tanjung Pinang, Sungai Carang, orang membangun negeri, membangun istana, membangun segala fasilitas-fasilitas kerajaan. Ketika bertemu pelaut dan nelayan di laut, ditanya mau kemana? Mau ke tempat yang riuh, sambil menunjuk ke arah Sungai Carang. Atau dari mana? Dari tempat yang riuh, yang ramai artinya, sambil menunjuk ke tempat itu. Nah, dari perkataan riuh itu berkembang, bergeser menjadi Rio dan Riau. Jadi perkataan riuh menjadi Riau. Nah, kawasan yang bernama Riau yang kemudian berubah menjadi Riau itu kawasannya berada di Tanjung Pinang situ, di Sungai Carang, di hulu Sungai Riau, atau sekarang kita sebut Riau Lama. Kemudian setelah kawasan yang bernama Riau itu ditinggalkan, orang pindah, maka perkataan Riau itu kemudian pindah pula ke Pulau Penyengat ini. Satu masa ketika pusat pemerintahan berada di pulau ini, Pulau Penyengat juga disebut dengan Riau.
Tahun 1958 dibentuklah Provinsi Riau terlepas dari Provinsi Sumatera Tengah dengan ibu kotanya di Tanjung Pinang. Setahun kemudian pusat pemerintahan Provinsi Riau itu pindah ke Pekanbaru. Maka nama Riau itu pun akhirnya ikut pindah ke Sumatera, ke Pekanbaru. Tetapi sekarang di sini hanya tinggal nama Kepulauan Riau saja. Jadi begitu perjalanannya. Riau dalam konteks sejarah, dalam konteks kerajaan berada di sini. Tanjung Pinang, Penyengat dan kawasannya. Tetapi Riau hari ini berada di satu provinsi di Sumatera, yaitu Provinsi Riau yang sekarang berada di Pekanbaru. Jadi itu mesti dipahami. Jadi kapan namanya? Dulu di sana hanya Siak, Pelelawan dan sebagainya. Tapi Riau ada di sini. Itu penjelasan sebenarnya yang penting yang mungkin perlu menjadi juga wawasan kita semua. Baik, kerajaan Riau yang akhirnya berpindah ke Pulau Penyengat ini, Riau Lingga, berakhir pada tahun 1911. Karena pada tahun itu Sultan Riau Lingga terakhir yang pernah tinggal di Pulau Penyengat ini melawan Belanda, menolak menandatangani kontrak politik dengan Belanda, akhirnya akan ditangkap dan dia memilih untuk pergi ke Singapura, hijrah ke Singapura. 1913 kerajaan Riau Lingga dilikuidasi, dihapuskan secara sepihak oleh Belanda. 1913 itu berakhirnya kerajaan Riau yang pernah berpusat di Pulau Penyengat. Baik, itu sedikit ilustrasi tentang perjalanan sejarahnya. Sekarang saya masuk kepada Pulau Penyengat. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sudah banyak yang tahu tentang Pulau Penyengat ya. Tetapi tidak ada salahnya saya memberikan penjelasan nanti untuk bekal kita diskusi. Kita berada di Pulau Penyengat. Pulaunya kecil saja, luasnya 4 km persegi, hampir ada 92 hektar dengan jumlah penduduk 2.800-an lebih, hampir 3.000. Sebagian besar penduduknya pegawai negeri, pegawai swasta di Tanjung Pinang, kemudian buruh, ada nelayan sedikit dan sebagainya. Pulau kecil tapi pernah memainkan peranan yang besar dari perspektif sejarah dan kebudayaan di kawasan ini. Nama Penyengat itu diambil dari sejenis serangga yang menyengat. Sejenis serangga, orang sini sebut namanya tabuhan, lebih besar dari lebah. Itu diambil dari nama sejenis serangga itu. Dulu pulau ini terkenal dengan sebutan Pulau Indra oleh pelaut dan nelayan, tempat persinggahan para pelaut dan nelayan tadi untuk mengambil bekal air bersih yang banyak tersedia di sini. Ada satu peristiwa, sekelompok pelaut yang ingin mengambil air tawar diserang oleh serangga yang menyengat itu tadi. Diserang oleh serangga itu tadi. Setelah peristiwa itu terkenal pulau ini di kalangan pelaut dan nelayan dengan nama Pulau Penyengat Indra Sakti. Ketika pusat pemerintahan kerajaan Riau Lingga Johor dan Pahang dipusatkan di sini pada tahun 1806, maka diresmikan nama pulau ini dengan nama Pulau Penyengat Indra Sakti. Itu penamaan pulau ini. Nah, tempat terjadinya sejarah asal nama Pulau Penyengat itu terjadi sekarang di tempat yang dibangun masjid itu. Tempat yang dibangun masjid sekarang yang kita bisa saksikan itu, dulu ada bukit kecil. Di situ ada namanya pohon sipo, tumbuh pohon sipo. Nah, tidak jauh dari pohon itu ada telaga. Telaga tempat pelaut dan nelayan mengambil air bersih yang kemudian diserang oleh sekelompok penyengat. Nah, disitulah terjadi peristiwa penamaan Penyengat itu dan sekarang dibangun masjid. Baik, itu nama Penyengat. Mungkin ditutup aja lah. Itu ya. Konsentrasi.
ya, maaf. Maaf ya Ibu ya, maaf. Oke, saya teruskan. Tadi penamaan pulau, nama pulau. Nah, Pulau Penyengat ini pernah menjadi pusat pertahanan yang utama Kerajaan Riau hingga Johor dan Pahang pada abad ke-18. Ketika pecah perang melawan Belanda 1782 sampai 1784, pecah perang melawan Belanda. Pada perang itu pasukan Riau dipimpin oleh yang di Pertuan Muda Riau keempat, namanya Raja Haji Fisabilillah. Pulau ini dijadikan pusat pertahanan yang utama. Dibangun sistem pertahanan lama untuk menangkis serangan-serangan Belanda. Jadi kalau Bapak Ibu naik ke atas bukit, beberapa bukit di pulau ini, itu akan berjumpa dengan benteng-benteng lama dengan meriam yang besar, peninggalan pernah pecah perang antara Riau Belanda pada abad ke-18. Pusat disebut juga Pulau Pertahanan. Kemudian Pulau Penyengat ini tempat yang dibangun dari tempat kosong, dari pulau kosong, dibangun sebagai pusat pemukiman, sebagai hadiah pernikahan, hadiah perkawinan dari Sultan Mahmud Riayat Shah, atau dalam teks sejarah disebut Sultan Mahmud III atau Sultan Mahmud Lingga, kepada Raja Hamidah binti Raja Haji Fisabilillah. Makamnya ada di pulau ini. Jadi pemilik pulau ini adalah Raja Hamidah binti Raja Haji Fisabilillah atau Engku Putri, karena pulau ini adalah persembahan pernikahan atau hadiah pernikahan dari Sultan Mahmud. Pemilik pulau ini adalah Engku Putri Raja Hamidah. Memori kolektif masyarakat Melayu di kawasan ini mengatakan pulau ini pulau mas kawin. Bapak Ibu tanya sama anak-anak kecil, orang tua atau remaja, Pulau Penyengat itu apa? Pulau mas kawin, dijawabnya itu. Baik, dari generasi ke generasi itu menurunkan ingatan bersama yang mengatakan pulau ini adalah pulau mas kawin. Kemudian pulau ini pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang. Raja Muda atau yang di Pertuan Muda, jabatan kedua setelah Sultan, pernah berkedudukan di sini. Bahkan Sultan pun pernah menjadikan Pulau Penyengat sebagai kedudukannya, sebagai pusat kerajaannya. Luas wilayah kerajaannya meliputi Kepulauan Riau yang ada sekarang ini, termasuk Singapura, termasuk Johor, termasuk Pahang yang sekarang berada di bawah kuasa negara Singapura dan Malaysia. Sampai tahun 1824. Karena pada tahun itu terjadi namanya Traktat London, Treaty of London, perjanjian antara Inggris dan Belanda. Mereka buat perjanjian sesama mereka tanpa mengikut sertakan penguasa pribumi, di mana perjanjian itu isinya salah satunya membelah keutuhan Kerajaan Riau hingga Johor dan Pahang. Singapura, Johor, Pahang masuk wilayah British, masuk wilayah Inggris, sedangkan Kepulauan Riau termasuk Natuna, pulau-pulau sekitarnya, Batam dan sebagainya masuk wilayah Belanda. Nah, itu mulai terpecahnya dunia Melayu oleh dua kuasa kolonial Eropa pada masa itu, yaitu Inggris dan Belanda. Mereka seperti membelah kue, membagi kue. Negeri orang mereka belah, satu untuk British, Inggris, satu untuk Belanda. Itulah permainan politik orang-orang Eropa pada masa lalu. Kemudian Pulau Penyengat ini yang penting, yang sering Pulau Penyengat ini didatangi orang, sering diteliti orang, dikaji orang. Pulau Penyengat pernah menjadi Bustan Al-Katibin, taman para penulis, taman para penulis Melayu. Di sini puncaknya pada abad ke-19, kegiatan-kegiatan menulis, menghasilkan karya, kerja-kerja intelektual itu menjadi kegemaran penduduk di pulau ini. Menulis bukan lagi menjadi tradisi istana, tetapi banyak bangsawan menulis, banyak orang biasa menulis, banyak laki-laki menulis, dan banyak perempuan-perempuan hebat yang menghasilkan karya,
yang karya-karyanya itu masih kita simpan pada hari ini sampai hari ini. Itu berbagai disiplin ilmu. Ada tentang ilmu perobatan, ada tentang sejarah, tentang agama, tentang ilmu falakiyah, tentang ilmu bumi, sastra, bahkan tunjuk ajar perempuan tentang seksual pun ditulis di pulau ini. Kalau ibu, bapak ibu berkesempatan berkunjung ke tempat saya, Yayasan Kebudayaan Indra Sakti atau disebut Balai Maklumat, di situ kami mengumpulkan himpunan banyak karya-karya tulis, baik tulisan tangan maupun cetak lama, hasil karya Pulau Penyengat. Di situ wah, orang tak percaya kok di pulau ini yang dulunya tempat penyebaran agama Islam yang kuat, ada karya-karya seksual, ada karya-karya tentang perempuan, ada karya-karya yang jauh dulu menulis tentang semangat feminisme di sini. Jadi kalau berkesempatan boleh datang ke tempat saya. Nah itu menulis menjadi kegemaran orang pulau ini. Di antara penulis yang terkenal itu mungkin Bapak Ibu sudah kenal nama Raja Ali Haji ya. Raja Ali Haji mengarang Bilingan 12. Tapi tidak kurang ada 13 karya Raja Ali Haji yang kami kumpulkan. Ada bidang tata bahasa, ada syair, ada sejarah Tufat Al-Nafis, ada etika politik, Samarat Al-Muhimah dan Mukarimah Bintizam, ada syair hukum nikah, syair suluh pegawai, syair Gemala Mustika Alam tentang Maulid Nabi dan sebagainya. Dan di antara menulis karya-karya tulisan yang dibuat di Pulau Penyengat itu di antaranya adalah kerja meninggikan, memartabatkan bahasa Melayu. Bahasa Melayu dulu pernah menjadi bahasa lingua franca, bahasa perdagangan, bahasa yang dipakai oleh pelaut nelayan dari timur yang berjumpa dengan pelaut nelayan dari barat, berjumpa di satu pelabuhan dagang yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi. Pada abad-abad dulu disebut bahasa perdagangan atau bahasa lingua franca. Di Pulau Penyengat, bahasa lingua franca itu, bahasa Melayu itu ditinggikan, dimartabatkan melalui karya-karya kebahasaan. 1850-1840-an, Raja Ali Haji menulis Bustan Al-Katibin yang berisi tentang kaidah tata bahasa. Kemudian menulis kitab pengetahuan bahasa yang berisi kamus perbendaharaan bahasa Melayu. Kemudian karya-karya lain, dan Raja Ali Haji dan lingkarannya meninggikan bahasa Melayu itu melalui karya-karya kebahasaan. Sehingga bahasa Melayu pada proses selanjutnya menjadi bahasa persuratan, bahasa tulis-menulis, bahasa kesusastraan. Orang Belanda pernah mencoba membahasa Belandakan kawasan ini, tetapi gagal. Bahasa Belanda coba mau dijadikan bahasa pengantar di sekolah-sekolah bumi putra, sekolah-sekolah pribumi, tapi tidak berhasil. Sehingga orang Belanda mencari mana bahasa di Nusantara ini yang sudah siap pakai, mana bahasa yang sudah tertata. Maka didatangkan pakar-pakar bahasa, peneliti dan sebagainya untuk melakukan kajian, untuk melakukan riset. Ada Herman van der Wal, ada Van der Wal, ada macam-macam beberapa orang. Sehingga akhirnya pemerintah Belanda memutuskan maka bahasa Melayu yang sudah siap pakai, dan pilihannya jatuh kepada bahasa Melayu Riau ini untuk dijadikan bahasa pengantar di sekolah-sekolah bumi putra. Sehingga pada akhirnya bahasa Melayu yang pembinaan yang dilakukan di Pulau Penyengat ini diangkat menjadi bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda kedua 1928. Nah, itu pulau kecil saja, tapi memberikan sumbangan yang luar biasa kepada negeri kita ini, kepada negara kita ini, yaitu alat pemersatu bahasa. Tidak akan ada proses politik yang hebat jika tidak ada proses bahasa, tidak ada pengantar yang baik. Nah itulah mengapa Pulau Penyengat sering dijadikan tempat orang datang, tidak hanya berkunjung, tidak hanya berziarah, tapi melakukan kajian-kajian yang berhubungan dengan kebudayaan Melayu, di antaranya tentang bahasa itu sendiri. Nah itu kadang-kadang orang bertanya kepada saya, mengapa orang pulau ini senang menulis?
menghasilkan karya? Jawaban yang sampai hari ini saya tidak dapat menjawabnya dengan begitu sempurna. Tetapi paling tidak ada dua jawaban. Pertama, menulis bagi orang Melayu itu satu pekerjaan yang tinggi derajatnya. Si penulis boleh tidak panjang umur, boleh mati, meninggal, tetapi karyanya melampaui zaman. Mesej pesan ilmu yang dituangkan dalam tulisan itu dapat diakses sampai generasi seterusnya. Itulah proses edukasi, proses pembelajaran, dan proses sumbangan orang Melayu kepada generasi setelahnya. Kemudian menulis bagi orang Melayu, bagi orang Pulau Penyengat juga adalah ekspresi perlawanan terhadap penjajah. Dulu berjuang Raja Haji Fisabilillah berperang melawan Belanda, mati dalam perang, syahid. Setelah itu Riau tidak lagi mendapatkan atau mempunyai tentara yang kuat untuk melawan penjajah. Tapi perlawanan itu tetap dilakukan dengan gaya yang berbeda. Tidak lagi menggunakan bedil, tidak lagi menggunakan pedang, tapi menggunakan tajamnya mata pena melalui karya-karya itu. Orang Belanda pernah menulis sejarah kita, sejarah kawasan ini. Judulnya Nederlander in Johor Ensia. Elisa Netze, seorang presiden Belanda, menulis sejarah kita. Jawaban Raja Ali Haji adalah menulis sejarah sendiri. Menulis sejarah kita sendiri dari perspektif kita sendiri, dari kacamata kita sendiri. Makanya ada Tufat Al-Nafis, ada Silsilah Melayu dan Bugis. Orang Belanda menerapkan gaya politik mereka. Setiap tahun Raja harus menandatangani kontrak politik yang isinya sangat merugikan. Jawaban Raja Ali Haji dan lingkarannya adalah menulis karya-karya tentang etika politik itu sendiri. Syarat-syarat menjadi raja, tugasnya, mahkamah dan sebagainya. Namanya Samarat Al-Muhimah dan Mukarimah fi Intizam. Begitu juga tadi tentang bahasa, memperkuat bahasa dari dalam melalui karya-karya kebahasaan. Jadi menulis itu adalah ekspresi perlawanan terhadap penjajah dengan gaya yang berbeda. Tidak menggunakan pedang, tidak menggunakan bedil, tapi menggunakan tajam dan kalam itu sendiri. Nah itu tentang Pulau Penyengat yang begitu menonjol sejarahnya. Sekarang Pulau Penyengat apa? Sekarang Pulau Penyengat ini tempat menjadi salah satu destinasi pariwisata yang diunggulkan. Dan kalau saya membahasakan diri, mengapa orang datang ke Pulau Penyengat? Pulau Penyengat dengan khazanah yang ditinggalkan, baik khazanah dalam bentuk monumental, bangunan-bangunan, khazanah intelektual, karya-karya, itu umpama pelantar atau jembatan yang baik ketika orang ingin ke masa lalu. Pulau Penyengat boleh memberikan kepuasan kepada ramai orang, keingintahuan tentang alam Melayu. Itulah Pulau Penyengat. Jadi sekarang Pulau Penyengat dulu dari pusat kerajaan sekarang hanya sebuah kelurahan, tetapi kelurahan yang mencoba menjadi benteng tradisi Melayu. Jadi di sini sekarang ibu bapak boleh berziarah, ada makam Engku Putri, ada Raja Ali Haji dan beberapa makam yang lain. Misalnya makam Engku Putri. Engku Putri itu bukan sebatas perempuan bangsawan, tapi dia penulis. 1830 dia sudah menulis tentang semangat feminisme Melayu. Engku Putri misalnya memberikan takrif apa makna perempuan Melayu. Arti perempuan Melayu itu, makna perempuan menurut Engku Putri dalam karyanya Nisa Sifat Al-Zakir, karyanya terkandung pada huruf dan terkandung pada perkataan perempuan. Perempuan para mimpa Allah itu perempuan. Fa itu fasih. Fasih memuji Allah, memuji Rasul, memuji suami. Karena itu ramah, mimpi itu menyejukkan, alim waw itu wangi, seperti itu. Jadi tunjuk ajaran perempuan yang sudah ditulis oleh Engku Putri. Dan tidak hanya sebatas itu, tunjuk ajaran yang lain, memelihara hati, memelihara diri. Bahkan perempuan yang sudah berkeluarga mesti punya pengetahuan tentang ilmu seksual untuk kebahagiaan hidup. Bahkan dia mengajak perempuan mogok seksual terhadap suami apabila suami kelakuannya melanggar
hukum-hukum Tuhan atau berlebihan terhadap segala sesuatu, maka lakukan mogok seksual. Itu seperti itu semangat feminisme yang sudah ditulis jauh hari di Pulau Penyengat oleh penulis-penulis perempuan di pulau ini. Ada satu karya yang menarik di perempuan ini, satu karya tentang akulturasi budaya Melayu dan Cina. Judulnya Syair Perkawinan Tan Tik Sing, Tan Tik Chu, anak kapitan Cina. Di koloponnya ditulis, syair ini ditulis di Pulau Penyengat di Kampung Bulang. Penulisnya namanya Encik Dolah, yang pekerjaan sehari-harinya penjaring tamban. Penjaring tamban itu ibu tahu, nelayan. Dulu di sini nelayan pun menghasilkan karya-karya yang indah, sehingga karya ini sampai hari ini dikaji orang. Begitulah fenomena masa lalu di Pulau Penyengat ini, begitu hebatnya tentang karya tulis dan sebagainya. Dan Pulau Penyengat pernah menjadi pusat intelektual Melayu. Di pulau ini dulu ada perkumpulan namanya Rusdiah Club. Rusdiah Club ini perkumpulan cendekiawan yang membentuk satu organisasi modern. Kemudian pada 1880 perkumpulan ini kemudian mengadakan percetakan namanya Matbaat Al-Riyawiyah. Jadi karya-karya penulis lokal dan juga karya-karya ulama Nusantara itu dicetak di pulau ini dan disebarluaskan ke seantero alam, seantero dunia, sehingga orang kenal dan tahu tentang alam Melayu itu sendiri. Baik, Bapak yang saya hormati, mungkin pengantarnya agak panjang lebar, tapi itu mungkin untuk bekal kita diskusi hari ini. Tapi mungkin banyak perkara-perkara lain yang mungkin Ibu ingin bertanya yang tidak saya sampaikan pada pemaparan ringkas. Baik, saya tutup dulu pemaparannya. Silakan Ibu, kita berdiskusi hari ini. Insyaallah saya jawab sebatas apa yang saya bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadamade. Mungkin ada ibu-ibu atau adik-adik dari UGM mungkin akan bertanya langsung terkait sejarah Pulau Penyengat. Kalau ada mungkin kami persilakan, Bu. Saya langsung jawab aja ya. Saya jawab sesuatu yang bisa saya jawab, tapi tidak pada kebijakan orang lain, tidak pada kebijakan pemerintah dan sebagainya. Tadi tanya saya siapa? Saya masyarakat biasa. Kalau dulu di Pulau Penyengat ini ada tokoh hebat, tokoh Raja Ali Haji, tokoh dan sebagainya gitu kan. Mereka tokoh-tokoh yang mempunyai kelebihan banyak perkara. Sekarang kami yang tinggal di Pulau Penyengat ini ada beban sejarah yang begitu berat yang kami pikul. Jadi dengan keterbatasan kami ini, masing-masing ada saya, ada Pak Lurah, ada tokoh-tokoh yang lain, ada masyarakat yang coba ingin mempertahankan khazanah-khazanah kebesaran Pulau Penyengat dengan keterbatasan kami. Itu yang dan kami hanyalah masyarakat biasa saja.
mengenai monumen bahasa, sebenarnya monumen dan museum bahasa itu sekarang temanya. Sudah dirancang oleh pemerintah melalui PU Dinas PU Provinsi. Sekarang progresnya 2 hari berapa lalu sudah ada pertemuan mungkin finalisasi untuk pelaksanaannya, dan dalam waktu dekat katanya akan dilelang. Tapi itu bukan wilayah kami lah, ya, lelang dan sebagainya. Nah, sebagai masyarakat tentu kami mendukung penuh, karena orang ingin membaguskan kampung halaman kami, apalagi itu yang berhubungan dengan meninggikan, memartabatkan kerja-kerja budaya, kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh penduduk Pulau Peniai pada masa lalu dengan sebuah monumen. Nah itu kita dukung sepenuhnya, dan kami juga beberapa kali diundang, diajak untuk berdiskusi dalam artinya ya tentang monumen itulah, termasuk bentuknya, termasuk materi apa, konsep-konsepnya. Itu insya Allah beberapa kali pemerintah mengajak kami masyarakat untuk ikut diskusi seperti itu, tidak ditinggalkan. Dan nanti setelah prosesnya tentu mereka menginginkan juga pengawasan dari masyarakat. Nah, setelah jadi mereka juga memberikan ruang kepada masyarakat, juga kepada pegiat-pegiat budaya untuk bagaimana nanti mengisi museumnya, apa saja yang akan kita tampilkan di situ, bagaimana dia memberikan pembelajaran yang baik, edukasi bagi masyarakat yang datang. Tidak hanya sebuah buku, tidak hanya sebuah monumen, tapi di situ ada pengetahuan yang harus didapati oleh orang lain yang datang melihatnya. Sekarang di Turkmenistan, di daerah dekat Eropa Timur sana, dibangun patung 24 tokoh pemikir dunia. Ada Socrates, ada Plato, ada apa. Salah satu yang dibangun oleh mereka adalah tugu monumen Raja Ali Haji, pemikir dunia Melayu. Nah, orang yang di belahan dunia sana itu saja memberikan apresiasi yang begitu besar terhadap tokoh yang memainkan peranan itu. Nah, di sini juga di kampung halaman tentu harus diimbangi perkara-perkara seperti itu. Dan alhamdulillah pemerintah menyambutnya. Sedangkan rencana pembangunan monumen ini bukan sekarang, sudah beberapa tahun yang lalu. Tapi progresnya agak terkendala berbagai masalah. Kemudian dibuat rancangan baru, dibuat konsep baru, sehingga final dan akan dibangun sekarang ini. Terima kasih. Mungkin sedikit saya tambahkan terkait teknis, berhubung di hari Senin kemarin juga kami diajak rapat sama Pak Gubernur, Pak Rajev, sama PU dan Kementerian PU terkait monumen bahasa tadi. Kita berada di Balai Adat di puncak yang paling tinggi, yang mana monumen ini tingginya lebih kurang setinggi Monas, 62 meter, dan kelilingnya itu kemarin waktu kita rapat Pak Ade kaca yang naik ke atas. Nanti disitulah di dinding kaca itu ada tulisan-tulisan budaya, jalan masuknya, dan di atas itu seperti buku. Kalau Monas dia di atasnya emas, kita buku yang terbuka. Dan insya Allah bahasa dari rapat kemarin hari ini mulai pelelangan, dan mungkin di awal September kita sudah mulai jalan. Di situ juga nanti ada izin sedikit teknis saya sampaikan. Kami yang dari kelurahan survei kemarin sekitar 2 hektar itu. Disitulah nanti gurindam 12-nya di pelataran ini, gurindam tulisan tempat napisnya di pelataran ini. Jadi budaya-budaya yang ada di sini seperti Pak Raja Malik akan ditempelkan di ruangan museum itu tadi, termasuk gurindam 12. Dan salah satu efek yang ada, pertama mungkin kemajuan UMKM kami, Bu. Karena di situ juga mau dibikin food court-nya, ya Pak Ade, ya, kemarin waktu rapat. Jadi makanan asli Pulau Penyengat nanti akan ada di situ, dan sama-sama kita berdoa juga ini akan di Balai Adat nanti enggak lagi bentuknya seperti ini, kita akan jalan lingkar nanti.
naik dari tubuh bahasa, turunnya di belakang masjid nanti. Kan begitu waktu awalnya Pak Raja ya. Ini mungkin sampai dengan 2030, tapi penegasan Pak Gubernur hari ini tubuh bahasanya saja dulu. Untuk lahan jalan lingkarnya nanti bertahap pelan-pelan ke depan. Sedikit tambahan teknis karena setiap rapat dari Kementerian PU dan provinsi saya selalu diundang karena saya juga ya kebetulan saya kewilayahan di sini dan Pak Raja Malik, Pak Raja Al-Hafiz, ketua LAM provinsi juga saya diundang. Saya hanya bisa menjelaskan teknisnya saja, sama-sama kita berdoa tubuh ini nanti berjalan baik dan lancar. Dan sedikit tambahan satu lagi, di tanggal 8 kita ada survei teknis dari Kementerian PU dan konsultannya untuk memastikan tubuh bahasa ini akan segera berjalan. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Ada lagi kira-kira ibu-ibu yang akan bertanya? Kami mau menanyakan terutama bekal kepada anak-anak kami, anak-anak zaman sekarang, biar lebih mengerti tentang sejarah kita seperti apa, khususnya budaya dan bahasa. Karena kita ketahui meskipun kita tidak tinggal di bukan suku Melayu, tidak tinggal di daerah Melayu, tapi kan asal bahasa kita dari sini. Kemudian apakah bisa anak-anak di luar sana atau anak-anak yang di sini juga bisa mendapatkan semacam buku cetak itu Pak, dari apa yang Bapak Raja Malik Hamzah sampaikan, kemudian untuk bekal mereka mengetahui apa sejarah gitu Pak. Itu yang kami tanyakan. Baik Ibu, saya langsung jawab. Kami terus mendorong, kami terus memberikan masukan kepada berbagai stakeholder untuk ya paling tidak buku-buku seperti itu mesti ada. Karena kita berbatasan. Kalau kami ya memberikan masukan dan memberikan sumber ataupun bahan-bahan, dan itu kita berikan masukan kepada pemerintah daerah, provinsi dan kota. Alhamdulillah ada buku-buku seperti itu. Ibu boleh datang ke Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau atau Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang untuk mendapatkan beberapa buku-buku yang berhubungan dengan kebudayaan Melayu, tata bahasa dan sebagainya. Karena mungkin penyebaran buku itu agak terbatas karena dia dicetak oleh pemerintah, tidak boleh diperjualbelikan dan biasanya disebarkan, didistribusi ke lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah dan sebagainya. Ada seperti itu. Ibu boleh datang ke sini. Itu untuk mungkin sebagian apa yang saya bicarakan hari ini ada termaktub dalam beberapa buku-buku yang sudah dicetak. Nah, sebagai tambahan juga kepada Bapak Ibu, mengenai misalnya sikap orang Melayu Kepulauan Riau termasuk Pulau Penyengat, itu adalah sikap yang sangat terbuka, sangat inklusif terhadap budaya dan bangsa. Jadi kalau orang-orang lain datang ke tempat ini, insya Allah kita sambut dengan keterbukaan. Nah, itu dibuktikan melalui seni-seni tradisi yang berkembang di Pulau Penyengat ini. Misalnya di antara seni-seni tradisi yang ada di Pulau Penyengat ini, salah satunya ada zapin. Zapin mungkin Bapak Ibu tahu, zapin itu adalah akulturasi budaya Arab dengan Melayu. Kemudian ada wayang cecak. Wayang cecak itu seperti wayang potehi Cina. Jadi akulturasi budaya Cina yang masuk ke dalam dunia Melayu. Ada gazal. Gazal itu dari India. Ada gamelan Melayu. Gamelan Melayu tentunya berasal dari Jawa yang masuk ke alam Melayu dan dimelayukan. Jadi itu. Jadi kebudayaan yang sangat inklusif. Peradaban bangsa Melayu di kawasan ini mencapai puncaknya ketika pertautan budaya Melayu dan budaya yang bukan Melayu itu terjadi luar biasa. Seperti itu. Bagi orang Melayu, sesuatu yang lain dari kemelayuan itu bukan dihindari, bukan dijauhi, tetapi dimasuki, didekati dan diwarnai dengan roh kemelayuan. Seperti itulah. Nah, jadi budaya yang sangat inklusif. Dari Jawa kah, dari Banjar kah, dari Arab kah, dari Cina kah, mari kita bersama-sama membangun kebudayaan itu bersama. Itu sebenarnya sikap yang paling ibu-ibu harus tahu tentang alam Melayu itu sendiri. Itu tambahan saya. Baik, silakan yang mau bertanya. Ya, ada lagi.
Sebelumnya saya berterima kasih Pak untuk pemaparannya, karena sebetulnya saya sudah 4 tahun tinggal di Tanjung Pinang, namun baru sekali ini saya pergi ke Pulau Penyengat Bapak. Itu jadi saya sangat senang mendengar pemaparan tadi, banyak yang saya ketahui, namun ada satu yang menjadi pertanyaan saya selama ini Bapak gitu. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa Pulau Penyengat disebutkan juga sebagai pulau mas kawin ya Bapak. Nah, namun izin mungkin entah saya belum tahu itu Pak. Saya mau bertanya Bapak, apakah masyarakat di Pulau Penyengat ini seperti tadi, karena pulau ini adalah pulau mas kawin dari Engku Putri Raja Hamidah ya Bapak? Dari Sultan Mahmud ke Engku Putri. Lalu apakah masyarakat di wilayah Penyengat ini, Pulau Penyengat ini seluruhnya adalah keluarga dari Engku Putri itu sendiri, atau memang sudah terbuka seperti itu Bapak? Ya mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya Bapak, terima kasih. Baik, saya langsung jawab. Kalau dulu pulau ini dibangun dari pulau kosong, itu dikhususkan kepada Engku Putri dan keluarganya dulu awal-awal. Jadi 22 Zulkaidah 1218, kalau kita konversikan ke hitungan Masehi, 14 Februari 1804 Raja Hamidah Engku Putri pindah ke Pulau Penyengat dan menjadikan Pulau Penyengat sebagai tempat tinggalnya. Baru kemudian 1806 Pulau Penyengat ini dijadikan pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan. Nah, karena dia pusat pemerintahan, kemudian dibangunlah segala fasilitas-fasilitas yang untuk mendukung sebagai pusat pemerintahan. Maka ramai juga kemudian orang datang, pejabat-pejabatnya, ada mahkamah, ada apa, dan pada seterusnya juga kemudian pulau ini didatangi, didiami oleh orang-orang lain. Bahkan di sini dulu ada kampung Boyan, ada kampung Bugis, ada kampung Cina. Dulu ada ratusan orang Cina yang tinggal di Pulau Penyengat. Tapi sekarang sudah tinggal 2 keluarga saja dan sudah pindah. Mereka pindah dari Pulau Penyengat ke Tanjung Pinang, ke Senggarang, karena ada masalah persediaan air bersih yang menjadi masalah kalau terjadi kemarau panjang. Jadi pindah. Tapi dulu ada kampung Cina, ramai ratusan orang Cina yang tinggal di pulau ini. Kemudian ya sebagian besar memang kami masih kerabat melalui pernikahan itu terjadi hubungan kekeluargaan. Dan ada juga orang yang dari bukan asal sini, bahkan bukan orang Melayu yang tinggal di Pulau Penyengat ini. Baik tinggal mereka pindah ataupun mereka menikah dengan penduduk pulau ini, dan itu tidak kita alhamdulillah dengan senang hati menjadi saudara-saudara kita di sini, dan kita bangun bersama-sama membangun pulau ini. Dan dari dulu kecil-kecil pun kita sudah terbiasa dengan kelainan. Kita sudah terbiasa dengan orang-orang Eropa yang datang riset tinggal di pulau ini berbulan-bulan. Kita sudah sering didatangi orang-orang yang dari belahan kawasan lain, dan itu sudah sesuatu yang sudah terbiasa dan tidak ada permasalahan. Itu seperti itu. Yang lainnya, silakan. Dari mahasiswa mungkin mau tanya? Ya, ada mahasiswa dari UGM. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bertanya saja sih Pak. Tadi saya tanya Pak dari UGM izin bertanya. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa Pulau Penyengat menjadi pusat pemerintahan dan pertahanan. Kalau boleh tahu kenapa alasannya Pulau Penyengat itu dipilih menjadi pusat pemerintahan dan pertahanan? Padahal kalau kita tahu Pulau Penyengat ini termasuk pulau yang kecil dibandingkan pulau-pulau yang ada di sekitarnya seperti Pulau Bintan dan sebagainya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak dapat menjawab pertanyaan itu karena itu pemikiran persepsi orang pada masa lalu.
saya hanya bisa berandai-andai saja, interpretasi saja ya. Kenapa Pulau Penyengat ini? Pertama, Pulau Penyengat ini diperuntukkan oleh Sultan Mahmud kepada Raja Hamidah Engku Putri. Raja Hamidah itu ayahnya Raja Haji Fisabilillah yang mati dalam perang melawan Belanda di Melaka. Setelah Raja Haji mati, anak-anaknya itu tersebar kemana-mana, ada yang ke Selangor, ada yang ke Mempawah, ada yang kemana-mana. Setelah Pulau Penyengat ini diserahkan kepada Engku Putri, maka Engku Putri mengumpulkan keluarganya untuk tinggal di sini, disatukan. Jadi keluarga yang terpecah belah, tercerai-berai kemana-mana itu dikumpulkan. Nah, pada masa itu salah seorang adik Engku Putri namanya Raja Ja'far. Raja Ja'far itu tinggal di Selangor, di Malaysia. Dia membuka tambang timah. Dia membuka satu kawasan. Dia orang awal membuka satu kawasan di antara Sungai Gombak dan Sungai Kelang di Selangor itu yang kemudian berkembang menjadi Kuala Lumpur. Jadi pembuka pertama kota Kuala Lumpur itu adalah orang Pulau Penyengat. Makamnya ada di sini. Nah, Raja Ja'far itu kemudian dipanggil oleh Sultan Mahmud untuk menjabat jabatan yang di Pertuan Muda ke-6. Dipanggil, maka Raja Ja'far itu adalah adik Engku Putri. Maka kemudian dia datang ke Riau ini dari Selangor dan ke tempat kakaknya di Pulau Penyengat ini dan menjadikan Penyengat ini sebagai tempat kedudukannya. Itulah mulai karena dia jabatannya di Pertuan Muda, kepala pemerintahan, maka kemudian dia menetapkan Pulau Penyengat ini sebagai tempat kedudukannya dan pusat pemerintahan. Nah itu sentimen romantisme keluarga dan kemudian mengapa pulau kecil? Aneh juga ya, pulau kecil ini dari segi pertahanan, dari segi apa saja kadang-kadang banyak kekurangannya seperti itu. Nah, Pulau Penyengat ini satu lagi sebagai apa? Sebagai pusat pertahanan ya, karena Pulau Penyengat ini berada di tengah-tengah lintasan pelayaran. Dulu pusat kerajaan berada di hulu Sungai Riau, dekat Tanjung Pinang situ, di Sungai Carang. Siapapun yang akan masuk ke kawasan itu harus melewati pulau ini. Jadi ketika ekspedisi Belanda yang ingin mengalahkan kerajaan Riau, ingin menaklukkan pusat kerajaan yang berada di dalam sana, maka dia akan berhadapan dengan pulau